perbedaan pendapat selalu ada karena kami berdua adalah dua pasangan yang berbeda dalam segalanya gitu ya. Dari sukunya beda, agamanya beda, kita tumbuh dan besar di negara yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, kasta yang berbeda, semuanya berbeda gitu ya. Of course kita punya perbedaan, tapi tidak berarti kita harus living in hell. So far so good. Dan aku akan membagikan 6 hal yang bisa kamu pelajari atau refleksikan sebelum kalian memutuskan untuk bersama atau lanjut ke pernikahan. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Yang pertama itu adalah kenali dirimu secara mendalam. Jadi gini, biasanya kita selalu pengen tahu banyak seputar dia gitu, dari mulai hobinya apa, segala macam lah, sampai kita ramal-ramalan segala gitu ya. Padahal yang penting itu adalah kita tahu, paham betul tentang kita sendiri. Dari mulai value kita itu apa saja hal-hal yang akan men-trigger kita, apa saja dream kita, apa yang kita inginkan buat masa depan kita. Terus batasan kita tuh di mana dan apa saja. Setiap orang punya batasan yang berbeda-beda kan. Atau mungkin bahkan kamu nggak tahu boundary itu apa ya batasanku. Nah, silakan untuk meluangkan waktu di area sana. Daripada kita jadi detektif untuk nyelidikin si doi, jadilah detektif untuk menyelidiki dirimu sendiri dulu atau diri kita sendiri dulu gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, itu kamu juga harus heal your wound gitu ya. Kalau kamu punya banyak luka gitu, apalagi luka masa kecil, inner child, itu a thing loh, say. Kamu heal dulu lah di area itu, karena banyak sekali yang perlu kita bersihkan. Terutama dengan mantan-mantan kita juga. Kalau enggak, kita akan memproyeksikannya ke si doi gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain, karena kita masih trauma dari mantan kita diperlakukan begini, kita nuduh dia dikit-dikit ini dan itu, or whatever it is, Jadi intinya kita projecting our unresolved trauma ke orang lain, padahal dia nggak ada hubungannya, bukan tipe yang sama juga gitu. Intinya gini, kita nggak bisa juga kayak, berarti aku harus nunggu bener-bener nol ya, bener-bener bersih nggak ada masalah, nggak ada trauma baru nyari pasangan, yang nggak juga gitu, karena nggak akan terjadi juga. Kamu nggak akan pernah berhenti gitu ya untuk membersihkan diri gitu, sampai selesai pun kamu akan terus melakukan hal itu, karena kita akan selalu menemukan hal-hal yang lebih baru lagi. Dan jadi gini ya, namanya trauma itu modelnya banyak lapisannya, kayak bawang itu paling gampang ya, lapisan bawang itu kan dikupas ada lagi ya, dan setiap lapisan itu temanya biasanya sama, yaitu sebuah rasa, dari mulai rasa bersalah, rasa minder, rasa insecurity, rasa nggak aman, shame biasanya banyak sekali nih, terutama di Indonesia ya, karena kita bertumbuh besar dengan culture yang dikit-dikit shaming gitu kan. So ya, kalau misalnya kita itu sudah banyak mengupasnya, maka pasangan yang kita dapetin itu nggak drama banget gitu istilahnya, dan dia biasanya mau proses bertumbuh juga. Tapi kalau misalnya yang jadi intinya gini, sebelum aku muter-muter, intinya gini, kita akan selalu dipasangkan dengan seseorang yang akan mirroring ya, kacanya lah ya. Jadi pasanganmu itu wadahmu untuk ngaca gitu, ngaca yang ada di dalam dirimu yang tidak kamu pahami, yang tidak kamu bisa lihat. Kalau kita ngaca pakai kaca biasa gitu, kita bisa melihat unsur yang di luar kan, tapi yang di dalam itu kan nggak kelihatan gitu ya. Luka-lukamu, kebiasaan burukmu, insecuremu, ya semuanya itu hanya diproyeksikan, hanya di reflecting back dari yang namanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa orang tua, teman, pasangan. Kalau udah mulai masuknya ke pasangan, biasanya pasangannya itu lebih kuat lagi. Nanti kalau kamu punya anak, anakmu itu akan menjadi mirror yang lebih dalam lagi, yang tidak direfleksikan melalui pasanganmu. Jadi silahkan untuk, yaitu tadi, mengerjakan yang namanya inner child healing dulu. Nggak harus ambil dari programku, nggak harus dari sana, bisa dari mana saja. Jurnal itu buka jurnal untuk healing inner child itu juga banyak di Pinterest, itu banyak yang gratis gitu ya, yang penting dilakukan saja. Nah, kalau sudah paham betul siapa dirimu dan lain sebagainya yang aku sebutin tadi, dan kamu sudah melakukan sebuah inner work, bekerja dengan tahu intinya di dalam dirimu ya, inner kan di dalam kan, jeroanmu gitu ya.
tahu semuanya gitu ya, luka-lukamu, traumamu, rasa-rasamu, pola pikirmu, programmu yang masih running sekarang dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kamu akan menanyakan, aku mencari pasangan itu untuk melengkapi aku atau untuk bertumbuh, untuk teman bertumbuh gitu ya. Nah, kalau untuk seseorang yang melengkapi itu biasanya modelannya tuh yang kayak gitu loh, yang lagi ngetren itu loh ya, aku maunya yang provider. Jadi dia akan ngebayarin ini itu, ngelengkapin semuanya. Pokoknya aku tinggal ongkang-ongkang saja gitu ya. Something like that. Atau mungkin tergantung sih level kesadaranmu sama traumamu di mana. Kadang orang udahlah aku nggak butuh yang kayak gitu-gitu, nggak provider nggak apa-apa, yang penting hadir, yang penting selalu ada di sini. Nah itu codependency. Kamu masih ada masalah di codependency, biasanya kamu punya adiksi tertentu, kayak mungkin at least kamu perokok gitu ya. Karena itu kan adiksi juga, merasa kayak lebih tenang, lebih nyaman, lebih pede gitu ya. Padahal sebenarnya yang kamu adiksikan itu adalah deep breathing, atau tarik napas dalam-dalam yang dalam banget gitu kan, kayak masuk ke diafragma. Nah, ini bisa merilis rasa aman gitu. Rasa aman itu yang kamu rindukan sebenarnya. Cuma entah kenapa orang arahnya ke ngerokok. Aku jadi melenceng. But that's what I mean. Jadi intinya pasanganmu itu akan merefleksikan siapa dirimu. Kalau misalnya kamu butuh dia untuk seseorang yang melengkapi sebagai pelengkap, atau harus provider, atau mengeluarkan kamu dari orang tua karena kamu merasa tersiksa tinggal sama orang tuamu, atau dari kemiskinan, atau dari apapun itu, tempat untuk lari, untuk it's not the right way. Right way aku bilang di sini, it's gonna be hell, another hell gitu ya, bukan nggak akan menyelesaikan, seriously. Walaupun kamu nikah dengan orang yang kaya raya, kasih kamu segalanya, udah deh semuanya maunya apa gitu ya, mau pakai baju yang full of diamond gitu dari atas ke bawah, itu kamu tetap aja masih merasa kayak di hell kalau kamu belum menyelesaikan hellmu sendiri. Karena aku banyak sekali orang di sekitarku yang kaya raya dapat orang kaya, I mean, you know, kakak iparku sendiri kan, you know, jet set gitu lah ya, dan dia banyak sekitarnya teman-temannya yang aku kenal mewah, mewah banget. Iya, apa yang nggak punya gitu ya, mau apa yang nggak punya gitu ya, pulau ada, mobil ada, whatever, anything you want, tapi dia nggak bahagia. Banyak ceritanya seperti ini, banyak. Dan nggak bahagianya dia itu yang bener-bener yang bikin dia itu jadi ruin herself gitu ya, merusak diri sendiri, itu apa sih ya, itulah ya pokoknya kelihatan jadi you know, orang menderita itu seperti apa sih, mau orang kaya atau orang nggak punya, sama gitu, auranya sama, yang namanya menderita gitu kan. Jadi intinya maksudku di sana, jangan mencari pasangan karena kamu mau apa ya, sebagai penyelamat atau sesuatu yang melengkapi dirimu atau menyelamatkan dirimu, itu karena kamu tetap aja nggak akan selamat. Tragis kan? Nah, kalau aku berdasarkan pengalamanku, aku sudah merasa aman kan dengan segalanya, aku bisa cari duit sendiri, aku bodo amat gitu ya. Jadi aku mencari seseorang yang bisa menjadi teman bertumbuh. Itu